7 barang di dapur yang bikin uang belanja bulanan ludes tanpa sisa saat harga BBM dan sembako naik. Sebelum lanjut, pastikan Moms semua klik tombol subscribe, share, dan like dulu ya, agar channel ini bisa lebih berkembang, bermanfaat buat lebih banyak teman-teman yang lain. Terima kasih, dan yuk lanjut deh. Halo Moms semua, semoga semuanya sehat selalu ya. Asli deh Bu, sekarang kalau ke pasar rasanya pengen pakai kacamata hitam, biar nggak silau lihat label harga cabai sama beras yang makin hari makin gak masuk akal. Apalagi harga BBM baru saja naik lagi. Otomatis semua barang ikut terbang tinggi, kayak layangan putus. Sementara dompet kita mah tetap tipis, kayak kerupuk kaleng. Fenomena ini bikin pusing 7 keliling sampai ada artikel di media sosial yang bilang, kalau pengelolaan dapur yang salah bisa bikin keluarga menengah mendadak, jadi sobat miskin, jalur belanja bulanan. Makanya Bu, materi hari ini penting banget, karena kita bakal bedah tuntas barang-barang penguras kantong, supaya uang belanja nggak ludes tanpa sisa, di tengah gempuran inflasi yang makin gila ini. Pertama nih Bu, musuh dalam selimut itu namanya tisu dapur, yang sekali usap langsung buang. Padahal harganya sudah setara 1 liter bensin kalau dikumpulkan sebulan. Memang sih kesannya elit banget kayak di video masak luar negeri. Tapi kalau buat lap tumpahan kecap saja, pakai 3 lembar tisu. Mending pakai kain perca dari daster bolong, yang lebih setia menemani duka lara dapur kita. Contoh nyatanya begini. Kalau sehari buang 10 lembar tisu, sebulan sudah bisa buat beli telur 1 kilogram. Jadi mendingan kita beralih ke lap kain yang bisa dicuci kering pakai lagi sampai warnanya berubah jadi coklat estetik. Lanjut ke barang kedua yang bikin dompet jerit malam, yaitu aneka bumbu instan sasetan yang kalau dipikir-pikir harganya jauh lebih mahal daripada bumbon asli di pasar. Kita itu sering banget kena prank kemasan lucu, padahal isinya cuma micin sama pengawet yang kalau kita ulek sendiri pakai bawang merah dan putih, harganya cuma seperempatnya saja. Coba bayangkan Bu, beli bumbu opor instan buat seporsi ayam itu, harganya bisa Rp3.000. Padahal kalau beli bumbu giling di tukang sayur Rp1.000 saja, sudah bisa bikin tetangga sebelah rumah pada nengok karena wanginya sampai ke ubun-ubun. Nomor 3 ini favorit ibu-ibu sosialita, tapi musuh keuangan, yaitu sabun cuci piring, botolan kecil, yang sering banget kita beli karena malas beli kemasan isi ulang yang besar. Padahal, kalau kita hitung secara logika emak-emak, harga kemasan botol itu mahal di plastiknya doang. Sementara isinya, ya sama saja cair dan berbusa. Tips cerdasnya adalah, beli yang ukuran jerrycan sekalian, atau kemasan isi ulang jumbo saat diskon tanggal kembar di toko daring. Simpan di gudang, dan rasakan sensasi menang banyak karena selisih harganya bisa buat jajan seblak bareng geng arisan. Keempat, adalah kantong plastik sampah yang sengaja dibeli mahal-mahal cuma buat menampung sisa makanan. Sisa perjuangan kita di dapur. Padahal kita itu punya cadangan plastik sisa belanjaan dari minimarket atau pasar yang menumpuk di bawah wastafel sampai jadi sarang cicak. Tapi kenapa malah beli plastik hitam baru yang wangi lavender itu? Logikanya kan kita membuang uang untuk membuang sampah. Itu namanya double rugi Bu. Mending plastik sisa belanjaan itu dimanfaatkan secara maksimal sampai titik penghabisan biar uangnya bisa ditabung buat beli skincare atau daster baru. Barang kelima yang diam-diam menghanyutkan adalah air mineral kemasan gelas atau botol kecil yang selalu disediakan di meja makan cuma karena alasan praktis nggak perlu cuci gelas. Padahal, kalau kita mau sedikit berkeringat, masak air sendiri atau langganan galon, penghematannya bisa gila-gilaan. Karena harga per botol itu bisa 3 kali lipat harga air galon jika dihitung volume. Coba deh ingat berapa kali anak-anak buka botol baru, cuma minum seteguk, terus ditinggal begitu saja. Itu rasanya seperti melihat uang Rp1.000 terbang keluar jendela.
sambil melambaikan tangan ke arah kita. Poin keenam ini agak sensitif tapi nyata, yaitu stok makanan beku atau frozen food yang harganya makin hari makin gak masuk akal karena alasan kemasan praktis. Memang sih sosis sama nugget itu penyelamat saat bangun kesiangan, tapi kalau tiap hari menu utamanya itu, bisa-bisa uang belanja sebulan habis di minggu kedua gara-gara harga daging olahan yang mahal. Lebih baik kita beli daging ayam segar 1 kilogram, terus diolah sendiri, jadi stok di kulkas. Jauh lebih sehat, jauh lebih banyak isinya, dan yang pasti jauh lebih ramah di telinga suami saat lihat laporan keuangan bulanan. Terakhir yang ketujuh adalah aneka wadah plastik murah yang beli karena lucu. Padahal di rumah sudah ada satu lemari penuh sampai tumpah-tumpah kalau dibuka pintunya. Kita itu sering lapar mata, lihat wadah warna-warni di toko perabotan. Padahal fungsinya sama saja buat simpan sisa sayur kemarin sore, yang ujung-ujungnya lupa dimakan juga. Investasi terbaik itu bukan di wadah plastik yang gampang retak, tapi di menu masakan yang habis dimakan keluarga, supaya nggak ada makanan sisa yang terbuang sia-sia bersama dengan modal belanja yang sudah kita keluarkan. Kesimpulannya, Bu, mengelola dapur di masa harga sembako naik itu butuh strategi perang yang lebih rumit daripada strategi pelatih sepak bola dunia, karena musuhnya adalah keinginan kita sendiri. Terkadang kita terlalu sibuk memikirkan gengsi atau kemudahan instan sampai lupa kalau recehan yang kita buang lewat barang-barang tadi, kalau dikumpulkan, bisa jadi bukit penyelamat di akhir bulan. Mari kita mulai introspeksi diri, apakah kita selama ini belanja karena butuh, atau cuma karena ingin terlihat keren di depan rak dapur yang estetik, padahal isinya cuma beban cicilan yang makin menumpuk. Jangan sedih dulu, Bu. Sedikit kritik buat kita semua adalah, jangan sampai kita jadi menteri keuangan di rumah, tapi malah kecolongan sama hal-hal sepele yang kelihatannya kecil tapi mematikan. Hidup hemat itu bukan berarti pelit, tapi lebih ke arah cerdas mengatur prioritas, supaya anak-anak tetap bisa makan bergizi tanpa harus bikin kita darah tinggi tiap lihat struk belanja. Tetap semangat para pejuang dapur, karena di tangan emak-emak yang hebat, uang Rp100.000 pun harus bisa jadi hidangan mewah yang bikin suami makin sayang dan keluarga makin bahagia sejahtera. Terima kasih, Mams. Semua sudah menemani dan mendengarkan ceritaku sampai akhir. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Jangan lupa share video ini ke teman-teman lain ya.